perkenalkan diri ya. Nama Bapak Rusli Firmansyah. Nah, Bapak sedang PPL di sekolah ini. Bapak sebagai guru BK di kampus IDIP Siliwangi. Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu dengan adik siapa? Perkenalkan, nama saya Jahran. Jahran dari sekarang udah kelas berapa? Kelas 9. Oh, udah kelas 9. Nah, Jahran di sini Bapak akan melakukan konseling individual. Nah, terkait karir Jahran untuk kedepannya. Nah, sebelumnya Bapak dari wali kelas Jahran mendapatkan informasi bahwasannya Jahran sering konsultasi dengan beliau terkait jenjang pendidikan yang akan ditempuh Jahran berikutnya. Nah, sebelum melakukan konseling individual, nah di dalam konseling individual ini ada beberapa asas ya Jahran, sama Bapak dijelasin dulu. Nah, asas yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, ketika Jahran nanti bercerita konseling sama Bapak, Jahran jangan merasa cerita Jahran itu bakalan bocor karena ada asas kerahasiaan. Nah, asas yang berikutnya ada asas kesukarelaan. Jadi ketika Jahran bercerita jangan merasa tertekan oleh Bapak, dan jangan merasa juga cerita yang Jahran ceritakan kepada Bapak diada-adakan gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada asas ke normatifan. Nah, jadi di sini ada norma-norma juga yang nggak boleh dilanggar gitu, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Jahran nih kelas 9 kan ya, kira-kira persiapan apa nih untuk setelah nanti mengikuti UNBK? Nah, nanti mau ke jenjang sekolah mana nih, SMA atau SMK? Kalau yang diteraskan kata si A, mas kakek gitu. Mohon ya. Yang sahur orang tua tes tong lekak. Ya. Ini di dia gelas dari mama lagi sami siapa mah. Dan tadi yang ke SMK. Dari nanti yang ke SMK di SMK meren dia sudah kaganggu waktu mawas. Oh, ya. Dan terima dia di Aliyah. Oh, jangan nama pada di Aliyah. Tapi Jahran sendiri inginnya mah di Tasik gitu, pesantren, bagi sekolah SMKW di sana gitu. Kira-kira ketika Jahran masuk sekolah nih ke SMK, kenapa ingin masuk ke SMK? Jurusan apa yang ingin Jahran tempuh gitu? Kan ada yang biasa karena komputer. Oh, harinya mah. Tapi kalau di Aliyah sendiri beberapa jurusan pasti kan Aliyahnya sama kayak SMA kan ya. Nah, berarti nggak bisa dong. Kalau misalkan ingin ke jurusan komputer kayak gitu. Dan nama koyonglah ya di Aliyah itu yang jurusan IPS. Yang nama ya ada terang karena sejarah. Oh, berarti Jahran sangat menyukai pelajaran-pelajaran sejarah Islam atau sejarah secara nasional, sejarah umum? Keduanya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ketika orang tua mendengar dari permintaan Jahran ingin ke SMK, jadi responnya menolak gitu. Kayak gitu. Nah, untuk perihal yang selanjutnya ketika di Aliyah yang akan ditempuh sendiri, berarti Aliyahnya mau di sini, Jahran? Di mana di? Nah, nggak ingin keluar. Tadi nama Oyong gitu ku ibu Rama tadi media. Oyong maksakeun da ai mereka ridho Gusti Maya dari ridho ibu Rama. Yang penting di dia. Ya. Oke. Nah, perihal ada yang ditanyakan lagi nggak? Misalkan kalau misalkan di SMK atau SMA perbedaannya apa gitu? Mulai dan Aliyah itu sangat SMK. Nah, ketika kalau SMK kan fokusnya landasannya kan lebih ke kejuruan, sekolah menengah kejuruan. Nah, yang dimaksud kejuruan teh kan berarti ada bidang khusus yang pasti Jahran kuasai nanti ketika masuk SMK.
Contohnya kan tadinya kan Jahran ingin masuk ke SMKT ngambil jurusan komputer, kan di komputer ada 2 cabang kan, ada teknik komputer jaringan, ada juga teknik komputer perangkat lunak. Nah, yang perangkat jaringannya mah berbentuk hardware sama softwarenya dipelajari. Misalkan hardwarenya teh alat-alat misalkan kayak apa sih, layar, terus CPU dan partikel-partikel yang di dalamnya itu ada jaringan-jaringan yang harus dipelajari gitu. Tapi kalau software lebih ke perangkat lunaknya itu seperti aplikasi-aplikasinya. Nah, kalau bedanya sama SMA dan aliyah, kalau SMA kan cuman ada 2 jurusan kan, cuman IPS sama IPA kan. Nah, penjurusannya pun ketika IPS ya belajarnya secara umum gitu, dan IPA pun sama. Nah, sama halnya juga dengan aliyah, cuman aliyah lebih diunggulkannya karena lebih banyak basic pemahaman agama kan, lebih ditekankannya. Nah, berarti sama aja sih aliyah sama SMA, ujung-ujungnya berarti Jahran harus nantinya masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Nah, seperti itu kan. Menurut AA yang banyak Ya. aliyah itu MA, SMA, SMK saya. Kalau menurut Ahmad tergantung keinginan dari pribadi kita sendiri. Nah, kalau misalkan menurut Arusli ya, pas dulu sebelum kuliah jurusan BK kan Arusli mah ketika di SMP udah menempatkan, maksudnya bukan menempatkan diri, menempatkan keinginan Arusli sendiri itu bahwasannya Arusli mah pancet gitu ingin masuk SMA. Karena apa? Udah terpikir gitu di dalam benak Arusli teh. Nah, ketika Arusli masuk jenjang SMA, ingin masuk IPA ataupun IPS, dulu mah kan ingin masuk IPA karena Arusli ingin jadi cita-citanya jadi tentara. Nah, qadarullah Arusli pas psikotes IQ teh penjurusannya masuk ke IPS karena emang tes hasilnya teh emang lebih cocok di IPS gitu. Nah, karena alasan tujuan Arusli ingin masuk SMA karena jenjang berikutnya Arusli ingin masuk ke perguruan tinggi gitu, ke kuliah kayak gitu. Jadi tergantung Jahran. Nah, niat di dalam pribadi hati Jahran, keinginannya hoyong kamana ya kayaknya gitu. Jadi kalau misalkan Jahran mempertanyakan jadi bagusan yang mana gitu, semuanya juga bagus gitu. Nah, tergantung keinginan kitanya. Cuman yang lebih ada bekal untuk kita gitu, selain bisa kuliah terus bisa langsung kerja di lapangan, ya lebih bagus gitu. Kalau misalkan Jahran berpikirannya untuk kerja dulu misalkan ketika nanti udah beres aliyah teh atau SMA atau SMK, ya lebih bagusnya ke SMK karena udah punya skill dari SMK, dari jurusan itu sendiri yang dipilih sama Jahran. Kalau misalkan jenjangnya ingin langsung kerja gitu, milihnya berarti SMK. Kalau misalkan jenjangnya milih aliyah sama SMA, ya berarti Jahran kudu aya keinginan buat kuliah gitu. Ya, kuliah anu jurusan itu jurusan dakwah. Ada Arusli pas dulu PTKIN ke UIN kan, Arusli kan suka sejarah. Arusli teh ngambil jalurnya teh jalur rapot, jalur nilai rapot semester 1 sampai berapa 8 gitu, dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 teh berarti 8 semester kan. Yang ke-9 nya mah pas zaman emang di ini enggak dimasukin. Nah, Arusli ngambil jurusan SPI gitu, sejarah peradaban Islam, karena suka sejarah. Nah, di sana juga pas itu ketika Arusli tes, teman Arusli teh ngambil ada manajemen dakwah jurusannya teh. Nah, jadi di UIN Sunan Gunung Jati emang banyak cabang-cabang
yang fokus ke mengarah ke Islam gitu. Kalau Jahran ingin track jalurnya di situ ya milihnya ke UIN, terus nah dia. Tapi kalau yang di Bandung mah UIN sih ada. Nah kayak gitu. Gimana lagi? Ada lagi nggak? Silakan yang ingin dipertanyakan. Kan tadi ada di jurusan IPA Ya. sama IPS nih. Kayak tadi IPS, mungkin IPS dengan jurusan IPS. Ya. IPS unggul atau nanti ayat di pelajaran umum. Nah, tergantung itu ini ketentuan sekolah. Kalau misalkan di sekolah bekas alma mater Arusli dulu ada namanya lintas minat. Nah, kan jurusan Arusli IPS, tapi ada namanya jurusan lintas minat boleh ngambil 3 mata pelajaran selain yang ada di jurusan fokusnya. Misalkan Arusli pas dulu ngambil 3 bahasa Jepang, biologi, sama satu lagi bahasa Inggris gitu. Lupa lagi satu lagi cuman yang 2. Nah itu kan nggak ada nih yang biologi mah di IPS mah. Nah di sana kan bisa misalkan jurusan kita IPS tapi bisa mempelajari juga jurusan yang MIPA. Nah di sini juga kalau misalkan ada sistemnya lintas minat ya Jahran berarti bisa ngambil. Kalau misalkan nggak ada jurusan lintas minat, maksudnya bukan jurusan, nggak ada program lintas minat ya berarti Jahran full fokusnya belajar misalkan jurusan IPS nya. Materi-materi yang dipelajari sama Jahran ya pasti yang ilmu sosial, pelajaran sosial. Nah kalau kuliah mah tergantung keinginan Jahran. Kan Jahran misalkan nanti di aliyah masuk MIPA maupun masuk IPS nya. Kalau MIPA mah kan rata-rata ingin jurusan kuliah nanti kedokteran, terus arsitektur bisa, terus fisika murni, pokoknya mah yang hitung-hitungan, teknik geologi itu dari IPA semua, terus peternakan yang kayak gitu, perawat. Kalau IPS psikolog, terus ke apa sih, informatika, yang komputer juga bisa. Tapi kuliah mah acuannya bisa kemana aja bebas gitu. Tidak terpaku sama jurusan ketika di aliyah gitu. Tapi kalau di aliyah mah ya khusus gitu, kayak gitu. Tapi kalau pelajaran di kuliah, misalnya di kuliah jendak jurusan dakwah, ya. terasa gitu. Nah, terus materi-materi yang dikonsumsinya ya tentang dakwah, tapi lebih konkret dan lebih komplit gitu, materinya. Mungkin cerap ya. Oke, siap. Makasih sebelumnya Jahran. Mungkin untuk pertemuan berikutnya misalkan Jahran ingin konsultasi lagi, ingin ngobrol lagi sama Arusli, bisa langsung ke ruang BKJ. Makasih sebelumnya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.